Halo semuanya, perkenalkan saya Felicia Wijaya dengan NIM 24095111064 dari kelas B. Jadi pada kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang salah satu penyakit yang sering banget muncul di musim-musim seperti sekarang, yaitu musim hujan. Nah, penyakit ini bisa menyerang hewan maupun juga manusia, tapi masih banyak banget orang yang belum sadar tentang bahayanya penyakit ini. Namanya itu adalah leptospirosis. Nah, mungkin kedengarannya nih asing ya buat kita, tapi penyakit ini nyata banget loh di sekitar kita. Biasanya nih muncul setelah banjir atau di daerah yang banyak genangan air dan tikus. Nah, apa sih itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Leptospira ini adalah bakteri yang berbentuk spiral atau ulir halus, kayak benang yang melingkar-lingkar. Ujungnya melengkung kayak kait dan dia bergerak super cepat karena punya semacam ekor di dalam tubuhnya yang disebut flagella. Yang bikin dia bahaya ini, dia suka banget nih hidup di tempat lembab dan basah, kayak di got, parit, atau tanah becek. Makanya pada saat musim hujan seperti sekarang ini, kondisinya tuh ideal banget buat mereka nih berkembang biak. Nah, bakteri ini termasuk bakteri gram negatif dan aerob obligate, yang artinya mereka nih butuh oksigen buat hidup. Nah, hebatnya lagi, Leptospira ini bisa bertahan lama di air, bahkan sampai beberapa minggu asal lingkungan ini tetap lembab, yang nggak kering dan masih agak hangat. Nah, kalau dari sisi hewan, Leptospira punya banyak jenis atau serovar. Misalnya, Leptospira interrogans, Serovar canicola, sering menyerang anjing. Leptospira ponoma, nah ini sering menyerang sapi dan babi. Leptospira icterohemorrhagiae, biasanya dibawa oleh tikus yang juga jadi sumber penularan ke manusia. Adapun penularan Leptospira biasanya lewat urin hewan yang terinfeksi. Misalnya ada tikus yang pipis di got atau di tumpukan sampah, terus airnya tuh ke bawah hujan dan menggenang. Nah, kalau manusia atau hewan itu terkena air itu, apalagi kalau mereka nih punya luka kecil di kulit, bakterinya itu bisa langsung masuk ke luka tersebut. Nah, selain lewat luka, Leptospira ini juga bisa masuk lewat selaput lendir seperti mata, hidung, mulut. Jadi, nggak perlu nih luka besar, cukup lecet kecil aja nih, mereka udah bisa bisa jadi jalan masuk dari bakteri itu tersebut. Nah, sebabnya Leptospira ini disebut penyakit zoonosis, artinya bisa menular dari hewan ke manusia. Dan ini juga salah satu alasan kenapa kebersihan lingkungan ini pengendalian tikus ini penting banget. Nah, sekarang kita bahas di hewan dulu ya, penularan dari Leptospira. Nah, pada anjing, Leptospira bisa bikin demam tinggi, lemas, muntah, nafsu makan turun, gusi dan mata jadi kuning, dan buang air kecil terus menerus karena ginjalnya terganggu. Kalau nggak cepat ditangani, bisa menyebabkan gagal ginjal atau kerusakan hati. Sedihnya lagi nih, anjing yang udah sembuh pun masih bisa menyebarkan bakteri lewat urinnya selama berminggu-minggu. Nah, ada pun juga pada sapi dan babi, infeksinya kadang lebih diam-diam nih. Gejalanya bisa berupa keguguran, turunnya produksi susu, atau demam ringan. Tapi dampak ekonominya besar banget buat peternak, karena bisa bikin kerugian produksi dan reproduksi. Sekarang kita geser ke manusia. Banyak banget nih kasus leptospirosis terjadi setelah banjir atau musim hujan panjang. Manusia bisa terinfeksi waktu bersentuhan sama air atau tanah yang terkontaminasi urin hewan terinfeksi. Gejalanya tuh biasanya muncul 7-12 hari setelah terpapar, dan sering banget dikira flu biasa di awalnya. Tapi ternyata beda banget nih, karena bisa berkembang jadi gejala yang serius. Tahap awalnya tuh biasanya muncul seperti demam tinggi, nyeri otot terutama di betis, sakit kepala hebat, mata merah, mual, dan muntah. Kalau terinfeksi berat, bisa lanjut jadi penyakit Weil, yaitu kondisi ketika ginjal dan hatinya tuh rusak. Tubuh bisa jadi kuning, kencing berwarna gelap, dan bahkan mengalami gagal organ. Kalau nggak segera diobati, bisa berujung fatal.
itulah kenapa leptospirosis ini bukan penyakit sepele loh, karena bisa menyerang siapa saja, petani, pekerja kebersihan, peternak, bahkan orang-orang yang sekadar main air saja saat banjir. Buat mastiin leptospirosis, dokter hewan atau dokter manusia bisa melakukan tes darah atau urin. Biasanya pakai mikroskopik agglutination test atau MAT buat deteksi antibody atau PCR buat cari DNA bakterinya langsung. Kalau hasilnya positif, pengobatan dilakukan dengan antibiotik, biasanya penicillin atau doxycycline. Semakin cepat dideteksi, semakin besar kemungkinan sembuh tanpa komplikasi berat. Leptospirosis ini sebenarnya bisa dicegah dengan langkah-langkah sederhana tapi konsisten. Untuk hewan peliharaan seperti anjing, itu tuh yang pertama pasti lakuin vaksinasi rutin, karena vaksin leptospira bisa mencegah infeksi dari serovar tertentu. Nah, yang kedua, hindari biarkan anjing main di genangan air atau sungai kotor. Juga di got itu jangan dibolehin anjingnya main di sana. Terus hewan-hewan yang lain jangan main di sana supaya kayak nggak menyebar gitu. Nah, terus jaga kebersihan kandang dan area makan. Untuk peternakan, pastikan sistem drainase ini baik, kebersihan kandang terjaga, dan kontrol populasi tikus. Nah, untuk manusia, langkah pencegahannya itu meliputi gunakan sepatu boot dan sarung tangan saat bekerja di sawah, got, atau membersihkan kandang. Jangan menyentuh air banjir tanpa pelindung. Jangan tutup luka sebelum kontak dengan air. Dan yang paling penting, jaga kebersihan lingkungan supaya tikus gak betah hidup di sekitar kita. Dari semua yang kita bahas, leptospirosis itu buktinya nyata kalau kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan itu saling berhubungan. Konsep ini dikenal dengan nama One Health. Kalau kita jaga hewan tetap sehat dan lingkungan tetap bersih, otomatis resiko penularan ke manusia juga turun. Sebaliknya, kalau kita abai, misalkan kita membiarkan sampah ini menumpuk di mana-mana, terus tikusnya ini jadi berkembang biak, jadi banyak, ya penyakit ini juga bisa muncul lagi kapan aja. Makanya meskipun leptospira ini kecil banget nih, tapi dampaknya itu bisa besar banget, dari gangguan kesehatan, kerugian ekonomi, sampai nyawa kita. Nah, saya sebagai mahasiswa kedokteran hewan merasa sangat penting buat ikut ambil bagian dalam edukasi masyarakat tentang penyakit ini, karena mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Jadi, kesimpulan yang bisa didapat yaitu leptospirosis adalah penyakit berbahaya yang disebabkan oleh bakteri leptospira dan dapat menular dari hewan ke manusia. Penyakit ini dapat dicegah dengan kebersihan, vaksin, dan pengendalian hewan pembawa. Dengan menerapkan konsep One Health, kita dapat melindungi hewan, manusia, dan lingkungan secara bersamaan. Nah, terima kasih udah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.